Halo, selamat siang teman-teman Sobat Budaya, salam sejahtera. Kembali siang ini kita akan ngobrol pintar, ngopi di museum, Museum Kebangkitan Nasional tanggal 20 Oktober 2020. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol agak santai dengan temanya belajar sejarah dari film nasional. Nah, kebetulan hari ini sudah ada di samping saya Mbak Yulia Ebe sebagai salah satu produser film nasional yang filmnya booming, Istirahatlah Kata-Kata, yang menceritakan perjalanan Mas Wiji Tukul, dan satu lagi narasumber kita Mas Wahyu Susilo, sejarawan juga, pemerhati film juga, dan kebetulan adiknya Mas Wiji Tukul. Boleh salam-salam dulu Mbak Ebe. Ya, halo, selamat siang Obi, selamat siang Mas Wahyu, dan Siap. selamat siang pendengar ngobrol pintar Di museum. di Ya, selamat siang semua, Mas Obi, Siap. EB, dan juga teman-teman pecinta museum Dan pencinta film, Mas. dan pencinta film. Jadi kita nonton film sambil belajar sejarah. Eh, 2017 itu kan kita sempat lihat tuh, bukan sempat lihat ya, memang 2017 itu Istirahatlah Kata-Kata tuh sebagai film yang salah satu film yang menurut kita fenomenal. Teman-teman Sobat Budaya juga melihat ini film yang booming gitu kan di masa itu dengan karakter tokohnya Mas Wiji Tukul yang difilmkan oleh Mbak Ebe dan merupakan salah satu film biopik yang populer pada 2017 dan sampai hari ini jadi banyak esensi penulisan ya kan. Itu gimana caranya bisa jadi produser film Istirahat Kata-Kata tuh Mbak Ebe? Ya, kalau sebenarnya saya tidak memulai dengan memproduksi film ya. Kalau saya sendiri secara pribadi sebenarnya saya memproduksi pementasan teater Oh ya, betul. selama sekitar 7 tahun, dan sebenarnya kalau kedekatan dengan film mungkin sejak kecil karena di depan gang rumah itu bioskop dan sering nonton bioskop gitu. Dan sebenarnya juga inisiasi Istirahatlah yang akhirnya menjadi produksi film Istirahatlah Kata-Kata itu bukan langsung ke film sebenarnya. Jadi itu diawali dengan sebuah gerakan namanya Barisan Pengingat yang diinisiasi oleh Okti Madasari, ada Tunggal Pawestri dari Muara Foundation, dan ada juga inisiasi memberikan award kepada Wiji Tukul di ASEAN Literary Festival waktu itu. Dan gerakan Barisan Pengingat ini sebenarnya adalah upaya yang dilakukan oleh anak-anak muda untuk terus mengingat apa yang menjadi sejarah di belakang gitu, yang kemudian memang banyak terlupakan, banyak tidak terbahaskan gitu, dan terutama melihat bahwa ruang demokrasi ini tuh terbuka karena banyak sekali kontribusi dari orang-orang dari masa lalu. Dan sebenarnya kalau Wiji Tukul ini konteksnya dia masih hilang sampai hari ini, jadi sekaligus mengingat juga sekaligus mempertanyakan gitu. Dari gerakan itu sih dimulainya, lalu kemudian setelah itu ada award untuk Wiji Tukul, terus kemudian ada mural di kota, pembacaan puisi-puisi Wiji Tukul di beberapa kota. Akhirnya memang produksi film gitu. Ya, ini upaya kecil sih yang coba kita lakukan, dan ini bersama-sama juga ini. Dan akhirnya berhasil ya. Setelah lihat filmnya berhasil ya, cita-citanya Mbak Ebe. Tapi yang keren itu sebelum tayang di di bioskop nasional di Indonesia, festival internasional dulu ternyata ya. Iya, jadi kita melihat bahwa sebenarnya penayangan di festival ini selain sebagai bahwa sebuah film yang kemudian berkompetisi di sebuah ajang yang di mana film-film berkompetisi, tapi yang kedua juga sebenarnya ini tempat eksibisi yang sangat memungkinkan untuk memperkenalkan film terlebih dahulu di publik yang lebih luas gitu. Kemudian kita bawa ke Indonesia gitu. Karena kalau diputar di festival biasanya teman-teman tuh pada nanya filmnya apa sih, penasaran pancingan, isinya apa sih gitu. Jadi kita melihat ini juga sebagai ruang untuk memperkenalkan film itu sendiri sih. Responnya masyarakat luar tuh sama IKK gimana tuh Mbak film? Ya, pas pertama kali ya waktu itu di Locarno sih orang-orang bertanya gitu, kondisinya seperti apa sekarang gitu, bagaimana kabar Wiji Tukul gitu, dan bagaimana perjalanan demokrasi di Indonesia pada hari ini gitu.
ada banyak pertanyaan karena juga mereka juga mengikuti perkembangan perjalanan demokrasi yang terjadi selama 20 tahun ini gitu, dan melalui film itu ya terjadi pendiskusian. Akhirnya mereka belajar sejarah menuju demokrasinya ya. Saya nggak bisa bilang bahwa satu film itu memungkinkan terjawab semua pertanyaan orang-orang ya, gitu. Karena film kan dia ada keterbatasan durasi gitu, ada hal yang harus kita pilih gitu di masa tertentu, dan tentu saja itu bukan satu-satunya acuan gitu. Tapi kalau misalnya dibilang itu sebagai pembuka jalan untuk kita mencoba mencari tahu sesuatu, menurut saya iya gitu, karena saya percaya bahwa penonton kita gitu, dan penonton manapun dia pasti kemudian sangat ingin tahu dan mencari tahu gitu, dan itu boleh dibilang adalah pintu masuk ya. Gitu. Yeah. Makanya setelah film tuh booming nasional, teman-teman yang nonton itu banyak yang diskusi soal Mas Tukul tuh ya, Mas Yogi ya. Risetnya tuh gimana tuh, kan biopik itu pasti lama tuh. Kalau Mbak Ebe nggak mengenal sosok Wiji Tukul gitu kan agak sulit gitu loh. Aku rasa sih pasti panjang tuh ya risetnya. Cukup panjang ya, jadi karena memang film yang berdasarkan atau terinspirasi dari kisah hidup seseorang yang memang ada gitu, dan beberapa orang juga masih hidup gitu yang ada di dalamnya, makanya data-data itu juga harus terperinci, harus tepat gitu, dan jalan satu-satunya adalah ya harus riset yang mendalam. Pertama kita melakukan riset dengan literatur ya, kita kumpulkan semua informasi. Dan bagusnya dari pergerakan yang terjadi di sebelum tahun 98 itu adalah semua rapi. Ada yang namanya kronologi kalau misalnya demonstrasi. Arsipannya gitu. Ya. Arsipannya bagus sekali. Dari cerita-cerita dari orang-orang yang terlibat juga. Kita ketemu teman, keluarga. Termasuk sumbernya langsung. Salah satunya adalah Mas Wahyu gitu. Nah, selain itu juga kemudian kita harus menentukan di bagian mana gitu dalam perjalanan ini yang harus kita angkat, karena film kan soal durasi gitu. Ya. Ada hal yang harus kita pilih itu. Nah, yang menarik itu kritikus film bilang kenapa harus Marissa Nasution ya? Marissa Anita, terus ada Mas Gunawan Marianto, Melanie, mereka yang sebenarnya banyakkan di teater ya akhirnya ya. Itu pemilihan karakter itu berdasarkan apa tuh Mbak Ebe mereka untuk memerankan itu? Kami bersama-sama ya menentukan siapa kemudian yang akan memerankan itu. Tentu saja Anggi yang punya porsi paling besar untuk menentukan itu karena dia sutradaranya. Mas Anggi ya? Yosef Angginon sutradaranya. Tapi kemudian memang di film ini gitu kan sejak awal kita bicara tentang latar belakangnya, kenapa mau membuatnya segala macam. Ada diskusi gitu loh. Jadi castingnya tuh bukan seperti ayo perankan ini atau bacakan ini gitu. Karena kayak Marissa kita nggak pernah pertemukan dia juga dengan Mbak Pon gitu. Kalau kita lihat bahwa para pemeran ini adalah orang-orang yang juga ini ya kayak Gunawan Marianto, dia juga sastrawan, penyair gitu. Edward Manalu pemain teater gitu. Ini tuh ya memang soal chemistry juga gitu. Orang-orang yang terlibat memang mereka adalah orang-orang yang memungkinkan untuk bisa mendeliver ini sehingga ini tuh jadi believable gitu loh. Bukan sekedar acting dan tampil ya. Betul. Oke. Mas Wahyu. Ke Mas Wahyu. Mbak Ebe sudah ini. Udah panas. Satu puisi dong yang diingat dari Mas Tukul. Ya, ada puisi untuk adik. Puisi ini untuk Mas Wahyu berarti ya? Ya, untuk saya. Apakah nasib kita akan terus seperti sepeda rongsokan karatan itu? Oh tidak, Dek. Kita akan terus melawan. Waktu yang bijak bestari kan mengajari kita bagaimana menghadapi derita. Kitalah yang akan memberi senyum kepada masa depan. Jangan menyerahkan diri kepada ketakutan. Kita akan terus bergulat. Apakah nasib kita akan terus seperti sepeda rongsokan karatan itu?
oh tidak, kita harus membaca lagi agar bisa menuliskan isi kepala dan memahami dunia. Itu puisi yang saya kira Dalam tuh ya. dalam ya, dan itu ditulis ya ketika saya lulus SMA. SMA. Di situ kan saya akan menghadapi dunia. Menuju masa kuliah. Ya, UNS ya. ya. Oke. Tahun berapa berarti itu Mas puisi dibuat? Tahun 87. 87 ya, Iya. sekitar 87. Ya. Nah, selama ini kan apa namanya publik menilainya Mas Tukul dari bacaan, dari terbitan. Ini perasaan Mas Wahyu setelah Mbak Ebe buat film Istirahat Kata-Kata yang menceritakan sosok Mas Tukul tuh gimana perasaan Mas Wahyu dan keluarga besar Mas Wiji Tukul tuh? Iya, saya kira film ini menjadi pengingat ya, menjadi dan juga ingin menunjukkan bahwa Tukul itu juga manusia. Ya. Karena ekspektasi orang ya, waktu film ini beredar kan ada ekspektasi yang berlebih. Mengapa tidak memperlihatkan Tukul secara heroik? Sebagai pejuang demokrasi. Sebagai pejuang. Itu kan video banyak. Betul. Catatan buku banyak. Tapi sebenarnya kan yang penting, karena kita juga bicara soal sejarah, film itu memberi konteks sejarah. Betul. Tanpa melihat ya, tanpa menampilkan sebuah represi yang saya kira itu memang sangat menakutkan pada masa Orde Baru gitu ya. Penggambaran misalnya saya lihat misalnya salah satu adegan berebut potong rambut dengan seorang tentara itu sudah memperlihatkan betapa pada masa itu, pada masa Orde Baru itu, untuk cukur rambut pun tentara harus didahulukan. Betul. Tidak bayar, tapi tentara juga nggak bebas untuk menentukan potongan rambutnya seperti itu. Dan kemudian dialog-dialog yang itu penggambaran masa itu seperti itu. Nah, penggambarannya seperti itu. Kemudian memperlihatkan misalnya cerita tentang bahwa tentara itu pernah melakukan represi pada ini dengan bangga, itu sudah memperlihatkan tanpa harus memperlihatkan misalnya ada tentara gebukin, kayak ada demonstrasi besar-besaran, tapi udah dengan dialog itu memberi kelihatan. konteks. Gitu. Oke. Keterlibatan Mas Wahyu dengan IKK selama pembuatan film dari mulai riset mungkin? Ya, saya banyak diskusi waktu itu ya dengan LB, dengan Tunggal, dengan Anggi tentu ya, dan dengan Anggi, dan saya kira beberapa potongan dalam film itu misalnya sangat karena ada beberapa fakta yang saya kira juga penting untuk disampaikan. Ini yang menarik ini dari film Istirahat Kata-Kata, nama Wiji Tukul yang sempat berganti. Kan ada sempat ganti nama disebut disebut dari Wiji Tukul, terus siapa satu lagi gitu kan? Paul gitu. Ya. Ini karakternya gimana tuh Mbak Ebe tuh? Ya. Pesan-pesan yang sampaikan, apakah di masa itu orang berganti nama untuk menghindari represivitas atau? Kalau yang kita baca dan kita dengar langsung dari orang-orang ya, termasuk Mas Wahyu juga. Mas Wahyu ini kan juga punya nama-nama samaran-samaran juga jadi aktivis gitu. Memang sebegitu ruang demokrasi itu tertutup gitu. Sempit, sehingga melakukan pergerakan itu juga harus melakukan hal-hal yang ya tadi sampai harus berganti nama gitu, karena membaca karya Pramudia Anantatur aja dulu ditangkap gitu. Jadi ya emang betul Wiji Tukul berganti nama beberapa kali. Kalau di Pontianak dipanggilnya Bang Paul. Bahkan istrinya Bang Martin pun sampai akhirnya dia nggak tahu kalau Wiji Tukul. Mbak Melani Subono waktu itu perannya ya. Ya, jadi memang seperti itu gitu. Dan menurut kami gitu, kenapa juga masa di Pontianak itu sangat krusial gitu, selain banyak juga belum diketahui oleh publik, karena bayangkan misalnya siapapun dari kita itu terbiasa bergerak, berdiskusi semuanya itu dengan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang teman, keluarga gitu. Tapi kemudian pada satu titik itu harus dicerabut dan harus pergi gitu. Disitulah sebenarnya titik krusial yang sangat penting gitu dalam hidup Wiji Tukul menurut kami, karena
pada saat dia kemudian dipisahkan dari kumpulannya pun dia kembali lagi gitu. Kembali kepada perjuangan yang dia cita-citakan bersama teman-temannya. Nah, saat film itu tayang masuk bioskop, artinya kan publik melihat nih. Tapi banyak kritikan juga soal ini jalan ceritanya agak rumit sepertinya gitu kan. Ini menurut Mbak Ebe gimana nih? Kenapa nggak dipermudah gitu loh, lebih ke seperti film-film biopik yang love story gitu? Saya rasa sebenarnya kita tuh ini ya tidak terbiasa dengan cara tutur yang bervariasi. Justru kita sedang memulai itu gitu. Justru dengan cara tutur yang berbeda-beda membuat kita juga bisa menerima banyak tontonan-tontonan yang kemudian bisa kita tonton gitu. Saya rasa semua orang juga bisa mengkritik, tidak ada masalah gitu. Tapi pilihan artistik yang diambil juga sebenarnya sesuatu yang telah kami pikirkan dengan berbagai macam hal yang kami punya ya gitu. Source yang ada di kita juga, terus kemudian kenapa pilihan artistik yang seperti itu gitu. Tapi menurut saya dengan jumlah penonton yang kurang lebih sekitar 54.000 ya kalau di bioskop, terus kemudian film itu masih tayang sampai hari ini, itu menurut saya bahwa sebenarnya cara tutur apapun dia memungkinkan untuk ada penonton juga gitu loh. Hanya memang perlu diperbanyak cara tutur yang berbeda sehingga orang terbiasa untuk menonton film yang diverse, yang bervariasi gitu, cara untuk bertutur. Itu sampai ini ya, aku lihat dari beberapa film biopik yang aku tonton ya, filmnya Mas Wiji Tukul, Istirahat Kata-Kata ini termasuk salah satu film yang banyak dijadikan nobar tuh. Itu desainnya atau organik yang kayak gitu tuh Mbak? Ini ya, apa namanya, itu kayak diinisiasi oleh komunitas-komunitas. Jadi abis nonton, terus kemudian baca puisi bahkan di luar gedung bioskop, kayak yang terjadi di Taman Ismail Marzuki gitu. Di Malang itu waktu itu nggak tayang kan, karena memang kita hanya dapat 19 layar di awal-awal gitu, Malang itu nggak tayang. Tapi kemudian anak-anak muda di sana juga pengen nonton gitu. Caranya gimana ya? Caranya adalah nobar, membeli, membooking gitu. Akhirnya 5 studio itu penuh dan kemudian ditayangkan secara reguler gitu ya. Artinya kan sebenarnya ya penonton menginginkan itu berkemungkinan untuk bisa ditonton oleh. Dan akhirnya jadi ruang diskusi di situ ya. Betul, dan kemudian ada diskusi, ada pembacaan puisi. Terus sampai sekarang kan juga ada permintaan skripsi, sebenarnya banyak juga skripsi dari mahasiswa-mahasiswa yang kayaknya saya harus nulis skripsi soal itu juga. Oh iya, kamu juga ya? Kayaknya ya. Ini kan kita di Museum Nasional, Museum Kebangkitan Nasional. Ada ini nggak keinginan ngulas filmnya Budi Utomo? Film tentang Stovia ini, Pergerakan Nasional? Pasti mau dong ya. Pasti mau ya. Nggak, maksud saya ini kan juga kita berada di sebuah gedung yang sangat bersejarah gitu loh. Lahirnya solidaritas di antara kaum muda gitu. Tentu saja ingin ya, pasti. Ingin ya. Mas Wahyu. Ya. Setelah perjalanan panjang bersama Mas Wiji Tukul, lalu ada film Istirahat Kata-Kata. Pesan buat teman-teman muda sekarang yang sedang bergerak nih. Jadi kalau misalkan saya saat Mas Tukul itu bergerak, usianya seusia teman-teman muda sekarang bergerak gitu. Gimana? Ya, saya minggu lalu ya terima beberapa perbuatan, beberapa foto, juga beberapa pesan di sosial media ya bahwa hampir semua aksi yang dilakukan di berbagai kota kemarin selalu mengutip puisi Jidukul. Artinya apa yang selama ini kita teriakkan bahwa dia masih ada dan terus berlipat itu memang benar adanya gitu ya. Mungkin orangnya udah hilang, tapi spirit di dalam puisinya itu terus ada. Itu yang membanggakan saya ya. Ketimbang puisi Tukul itu dikutip sama Titi Soeharto gitu. Itu yang bikin saya mantel gitu ya, karena babenya itu yang menjadi biang dari
mengapa Dukul hilang. Tapi kalau itu dibacakan oleh teman-teman buruh, teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda yang melakukan aksi mengkritisi, itu memang tujuan dari puisi itu. Dan saya yakin bahwa medium itu yang juga menjadi pengingat. Tadi Mbak Ebe bilang bahwa dulu kita bikin barisan pengingat dengan membuat mural-mural di pagar-pagar jalan tol. Sekarang juga banyak teman-teman saya kemarin di Madiun saya dapat juga kabar bahwa ada satu toko itu muralnya gede kutipan ya. Terus kemarin di pasar Jumat di Ciputat saya juga dapat gambar seperti itu. Jadi ada banyak media yang juga disampaikan, itu film salah satunya, tapi juga media-media jalanan, media-media mural itu kan aksi lukisan jalanan. Kemudian puisi-puisinya dibacakan. Banyak dicatat juga tuh. Bahkan juga di Malaysia. Di Malaysia juga ada pertama memang ada penerbit yang menerbitkan puisi-puisi Dukul. Ada politisi bahkan itu di depan parlemen dia membacakan puisi itu. Juga di beberapa jalan juga ada mural seperti akhirnya jadi go internasional ya. Iya. Itu kutipan hanya ada satu kata. Hanya ada satu lawan. Itu fenomenal tuh Mas. Dan saya kira juga soal satu lagi yang banyak ya, itu soal apa guna banyak-banyak baca. Oh ya, yang dijadiin sebagai lagu-lagu kalau aksi itu ya. Iya. Oke. Mbak Ebe terakhir. Selain film Istirahat Kata-Kata, ke depan film apa yang kiranya mau dibuat sama Mbak Ebe tentang film biopik lagi atau film tokoh bangsa seperti kita garap Stovia gitu misalnya? Serius pertanyaannya. Ya, kalau sekarang sih sebenarnya ada juga film yang udah world premiere, udah beredar ke beberapa festival, tapi distribusinya di Indonesia terhenti karena pandemi. Itu judulnya The Science of Fiction. The Science of Fiction ya. Ya, itu Angginun juga, Yosef Angginun. Mas Anggi lagi. Itu juga ada beberapa terkait dengan acuan-acuan sejarah yang kita ambil juga gitu. Terus yang kedua ada film dokumenter yang sudah juga world premiere kemarin di BFC Film Festival judulnya UNI, dan sekarang sedang coba kita cari caranya untuk ditayangkan di Indonesia dengan protokol kesehatan gitu ya. Ya tentu saja kalau menurut saya kita itu kan sebagai kreator ya, sebagai filmmaker, kita rasanya punya kewajiban untuk mencatatkan gitu ya, mencatatkan apa yang ingin kita sampaikan. Paling tidak sekitar beberapa puluh tahun ke depan gitu, orang-orang bisa melihat bahwa kegelisahan orang-orang di zaman itu tuh apa sih? Betul, sejarah lamanya ya. Iya, apa kegelisahannya, apa pandangan-pandangannya, apa perdebatan yang ada gitu, sehingga sebenarnya sejarah itu juga tidak hanya bisa dibaca di buku sejarah, tapi juga dari berbagai macam sumber itu, dan itu menurut saya adalah ya kalau kewajiban kita juga ya sebagai orang Indonesia gitu untuk mencatatkan kemudian menyampaikan itu gitu. Tentu saja ada banyak misalnya film-film yang berlatar sejarah atau dengan bahan riset sejarah yang mendalam itu akan semakin bagus gitu. Tapi tentu saja film selalu terbatas dengan durasi gitu. Dia bukan menjadi menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah, tapi atau menjadi ruang diskusi ya. Menjadi ruang diskusi dan justru membuka kemungkinan terbukanya atau terbahasnya hal-hal yang lain terkait sejarah. Dia adalah pintu masuk kalau menurut saya. Apalagi jika pembuatan film soal Budi Utomo yang sejarahnya panjang. Betul, itu salah satu yang penting ya gitu untuk apalagi kalau difilmkan. Nah, kita kan filmkan nanti. Mas Wahyu, kutipan terakhir. Oh, bukan kutipan terakhir, kutipan singkat puisi Mas Tukul untuk menutup obrolan kita yang paling diingat.
apa yang berguna dari puisiku kalau adikku tidak berangkat sekolah karena belum membayar SPP. Karena belum membayar SPP di masa itu ya. Iya. Teman-teman, jadi terakhir puisi tadi mengingatkan kita betapa panjangnya jalan menuju demokrasi Indonesia saat ini. Sosok Mas Wiji Tukul jadi salah satu orang yang berada di barisan pembuka jalan menuju ruang demokrasi. Diskusi hari ini atau obrolan kita hari ini soal film Istirahat Kata-Kata menjadi pelajaran sejarah bagi teman-teman pendengar Museum Kebangkitan Nasional, dan tema kali ini penting buat jadi didengarkan, untuk didengarkan, karena memang ruang sejarah itu tidak terbatas dari buku ya Mas ya, Mbak Ebe ya. Dari film, diskusi, dan catatan-catatan lain bisa dipelajari. Sampai hari ini, sampai detik ini, saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Ebe sebagai produser, Mas Wahyu sebagai sejarawan, dan titip salam untuk Mas Anggi ya, sutradara yang hari ini baru berbahagia lagi ya. Oke. Jadi Mas Anggi nggak bisa datang. Jadi teman-teman pendengar podcastnya Museum Kebangkitan Nasional, tema Ngobrol Pintar hari ini kita telah usai dengan tadi temanya belajar sejarah dari film nasional, dan dua narasumber kita adalah orang-orang yang benar-benar mendalami sejarah tersebut, tidak hanya sebagai pencerita atau pembuat film, tapi benar-benar menjalankan sejarah tersebut. Terima kasih, selamat siang untuk semua pendengar Museum Kebangkitan Nasional. Selamat siang dan sampai jumpa.